Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana cara menaikkan atau meningkatkan limit kartu kredit teman-teman. Nah, teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasinya, videonya jangan di-skip atau dipotong-potong teman-teman ya. Silakan tonton videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa, mohon dong teman-teman untuk membesarkan channel ini secara bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian semua ya. Karena informasi yang bermanfaat dan berguna tentu saja akan membawa kebaikan buat kita semua. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan berbagi tips ke teman-teman bagaimana cara meningkatkan atau menaikkan limit di kartu kreditnya. Seperti itu ya. Teman-teman, sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang penggunaan kartu kredit begitu ya. Mungkin barangkali teman-teman pernah mengalami ingin bertransaksi menggunakan kartu kredit teman-teman untuk pembelian barang mungkin di toko dengan nominal yang lebih besar, atau pembelanjaan untuk keperluan sehari-hari, atau mungkin untuk keperluan usaha mungkin seperti itu. Nah, teman-teman mungkin pada saat ingin menggunakan kartunya, ternyata limitnya tidak mencukupi. Tentu saja hal ini membuat kita sedikit menggerutu teman-teman ya. Karena dengan limit kartu kredit tersebut, kita bisa gunakan transaksinya, lalu bisa dirubah ke dalam bentuk cicilan. Harapan kita mungkin seperti itu. Tentu saja kemudahan yang ada di kartu kredit ini cukup banyak ya, tergantung kita ingin memanfaatkannya seperti apa. Oke teman-teman, kembali lagi ke materi awal. Misalkan teman-teman ingin bertransaksi menggunakan kartu kredit, ternyata limitnya tidak cukup, tentu saja membuat kita jengkel tentu saja jengkel ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin membeli sepeda motor, misalkan ingin menggunakan kartu kredit, lalu dicicil kembali dengan menggunakan fasilitas yang ada di kartu kredit tersebut. Nah, kalau misalkan limitnya tidak mencukupi seperti ini, hal apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membayar setengahnya menggunakan kartu kredit, lalu setengahnya lagi kita bayar dengan uang cash? Ada solusi lain? Oke teman-teman, jika ada solusi silakan komentar di bawah video ini. Nah, cuman di sini saya akan berbagi tips ke teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah kita temui juga dengan nasabah-nasabah pemegang kartu kredit seperti itu. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Pada saat teman-teman ingin membeli katakanlah kendaraan sepeda motor dengan harga misalkan 30 juta ke atas, ternyata limit teman-teman hanya 20 juta saja. Nah, seperti apa atau bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Nanti kita jawab sama-sama teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ingin bertransaksi ternyata memang limitnya tidak mencukupi, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ya, agar dapat menambah atau menaikkan limit kartu kredit teman-teman semuanya. Oke, langsung kita simak saja faktor apa saja atau apa saja yang harus kita lakukan agar kenaikan limit di kartu kreditnya dapat disetujui oleh bank penerbit kartu kredit teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus meningkatkan penggunaan di kartu kredit teman-teman. Artinya, jika teman-teman memiliki limit katakanlah di 20 juta dan teman-teman aktif menggunakan kartu tersebut, bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk makan di resto mungkin, untuk belanja fashion mungkin, untuk pembelian tiket pesawat mungkin, atau penggunaan hal-hal lain yang memang bisa menggunakan kartu kredit. Otomatis pada saat kita menggunakan kartu kreditnya secara aktif, pihak bank pun akan memperhitungkan kita sebagai nasabahnya. Otomatis mereka menganggap kita sebagai nasabah yang loyalitas. Otomatis bank pun sangat senang jika kita aktif menggunakan kartu kreditnya, begitu ya. Jadi yang pertama tadi teman-teman ya, teman-teman harus meningkatkan penggunaan di kartu kreditnya. Kalau bisa, teman-teman gunakan ya dengan hal-hal yang positif. Kemudian nanti bayarnya juga tepat waktu. Faktor kedua, teman-teman harus memiliki penghasilan tambahan. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman ada limit 20 juta. Kemudian teman-teman bekerja dengan katakanlah ya gaji di atas rata-rata ya. Namun di sini pihak bank pada saat kita mengajukan kenaikan limit kartu kredit, mereka akan melihat histori ataupun
penghasilan kita. Biasanya pihak bank akan memberikan limit 2 kali gaji nasabahnya, seperti itu ya. Misalkan teman-teman gajinya 10 juta, maka setidaknya teman-teman nanti akan diberikan limit 20 juta rupiah. Namun di sini kasusnya pada saat teman-teman ingin membeli kendaraan motor seperti yang saya jelaskan di awal tadi dengan harga 30 jutaan, otomatis dengan limit 20 juta ini teman-teman tidak bisa melakukan pembelian sepeda motor dengan menggunakan kartu kredit tadi. Nah, otomatis teman-teman harus menambah limit di kartu kreditnya. Jadi faktor kedua ini teman-teman harus memiliki penghasilan tambahan. Jadi nanti pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit di kartu kreditnya ya, nanti teman-teman biasanya akan diminta dokumen seperti slip gaji 1 bulan terakhir, kemudian mutasi rekening tabungan 1 bulan terakhir. Nah, dari pihak bank nanti akan memperhitungkan dari uang yang ada di tabungan di bank penerbit kartu kreditnya atau di histori tabungan teman-teman. Karena nanti pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit di kartu kreditnya, teman-teman akan melampirkan atau diminta data pendukung seperti slip gaji 1 bulan terakhir atau mutasi rekening tabungan teman-teman 1 bulan terakhir. Nah, mereka nanti akan melihat ya histori yang ada di rekening tabungan teman-teman selama 1 bulan atau beberapa bulan sebelumnya. Nanti mereka akan melihat ya kurang lebih dana yang ada di kartu kredit teman-teman atau penghasilan teman rata-rata dalam 1 bulan. Otomatis nanti jika teman-teman ada penghasilan tambahan, ini akan menjadi faktor penentu pada saat teman-teman ingin mengajukan kenaikan limit di kartu kreditnya, begitu ya. Kemudian teman-teman, faktor ketiga yang harus teman-teman lakukan pada saat pengajuan kenaikan limit kartu kredit, yakni umur kartu kredit teman-teman harus di atas 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kartu kredit dan sudah berumur di atas 1 tahun dan penggunaannya aktif atau penggunaannya besar, otomatis nanti teman-teman akan dipertimbangkan oleh pihak bank penerbit kartu kredit. Dan di sini dengan catatan teman-teman ya, kalau kartu kredit teman-teman masih berumur di bawah 1 tahun dan ingin mengajukan kenaikan limit, saya sarankan untuk diurungkan saja karena otomatis nanti akan auto ditolak. Jadi usahakan pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit kartu kredit ya, usia atau umur kartu kredit teman-teman sudah di atas 1 tahun. Kemudian faktor keempat teman-teman ya, yang harus teman-teman lakukan atau yang harus teman-teman ketahui pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit di kartu kreditnya, teman-teman harus membayar tagihan kartu kreditnya sebelum tanggal jatuh tempo atau teman-teman harus membayarkan tagihannya tepat waktu. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan teman-teman pembayarannya tidak disiplin, karena nanti akan berpengaruh terhadap sistem debitur teman-teman di Bank Indonesia. Kalau misalkan teman-teman sering terlambat, otomatis ini akan memperburuk rating atau nilai kredit teman-teman di BI, seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman pembayarannya tepat waktu, kemudian transaksi di kartu kreditnya cukup aktif dan besar, kemudian teman-teman juga ada penghasilan tambahan, otomatis ini sangat membantu ya untuk dapat di-approve-nya kenaikan limit di kartu kredit teman-teman. Jadi faktor keempat ini teman-teman harus membayar tagihan di kartu kredit itu harus tepat waktu. Kalau misalkan teman-teman pembayaran tepat waktu, insya Allah teman-teman ya, nanti pada saat pengajuan ya, nanti akan disetujui atau di-approve dari pihak penerbit kartu kreditnya. Dan jika teman-teman pembayarannya mungkin sering terlambat 1 bulan, 2 atau 3 bulan, otomatis pengajuan teman-teman nanti akan ditolak seperti itu ya. Nah, kalau faktor keempat ini sudah teman-teman penuhi, ada 5 faktor. Jadi faktor terakhir yang menurut saya pribadi ya untuk pengajuan kenaikan limit kartu kredit. Di sini teman-teman ya, kalau misalkan sudah pernah memiliki kartu kredit sebelumnya, mungkin limitnya nggak terlalu besar, kemudian teman-teman pancing dengan pengajuan kartu kredit baru. Nah, jadi teman-teman ya, kalau sebelumnya sudah pernah memiliki kartu kredit, tetapi limitnya masih kecil, dan jadikanlah kartu kredit tersebut sebagai referensi ya, sebagai pengajuan kartu kredit yang baru. Nah, biasanya pada saat teman-teman mengajukan kartu kredit baru, dan sebelumnya sudah pernah memiliki kartu kredit walaupun limitnya tidak terlalu besar, nanti akan menjadi pertimbangan dari pihak penerbit kartu kredit selanjutnya. Biasanya mereka akan memberikan limit yang lebih besar dari kartu kredit sebelumnya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah pernah memiliki kartu kredit ya, saya sarankan pertama memang kartu kreditnya sudah
berumur di atas 1 tahun. Biasanya dari agent ataupun jasa apply kartu kredit, mereka akan menanyakan apakah kartu kredit teman-teman sudah di atas 1 tahun. Jika kartu kredit teman-teman sudah di atas 1 tahun, tentu saja itu sangat bagus teman-teman ya, karena memang syaratnya yakni penggunaan 1 tahun terlebih dahulu. Karena dari pihak bank sendiri akan melihat histori teman-teman ya, penggunaan kartu kredit sebelumnya ini aktif atau tidak, kemudian pembayarannya tepat waktu atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan nanti pada saat teman-teman mengajukan kartu kredit yang baru dengan menggunakan kartu kredit yang lama dan historinya bagus, seperti faktor pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya yakin pengajuan kartu kredit teman-teman akan di-approve dengan limit yang pasti lebih besar teman-teman ya. Teman-teman silakan buktikan ya apa yang saya sampaikan saat ini. Jika teman-teman ingin menaikkan limit kartu kredit teman-teman menjadi lebih besar, otomatis kalau misalkan teman-teman sudah di-approve ya pada saat pengajuan limit kartu kreditnya, teman-teman nanti bisa bertransaksi di kartu kreditnya, lalu nanti transaksinya tersebut bisa dicicilkan 0%, dan ini tergantung dari penerbit kartu kreditnya untuk berapa lama, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan begitu ya, tergantung promo yang ada di merchant juga. Oke teman-teman, di awal tadi sudah saya jelaskan faktor apa saja yang harus teman-teman lakukan agar pengajuan kartu kreditnya dapat di-approve atau disetujui. Di sini dapat saya ringkas kembali teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus aktif menggunakan kartu kreditnya. Artinya teman-teman ya, selama masih bisa bertransaksi di kartu kreditnya, silakan transaksi saja, dan tentu saja pembayarannya jangan sampai terlambat begitu ya. Faktor kedua, teman-teman harus memiliki penghasilan tambahan sebagai faktor pendukung pada saat teman-teman mengajukan limit kartu kredit, dan nanti teman-teman bisa melampirkan dokumen seperti slip gaji 1 bulan terakhir atau mutasi rekening tabungan 1 bulan terakhir, karena nanti pihak bank akan melihat histori keuangan teman-teman ya, apakah keuangan teman-teman ini sehat atau tidak begitu kurang lebihnya. Lalu faktor yang ketiga tadi adalah pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit kartu kredit, pastikan penggunaan di kartu kredit teman-teman atau umur kartu kredit teman-teman sudah di atas 1 tahun ya. Jadi minimal 1 tahun itu sudah bisa mengajukan, di atas 1 tahun itu lebih baik. Dan jika umur kartu kredit teman-teman belum 1 tahun, saya sarankan untuk tidak mengajukan kenaikan limit terlebih dahulu, karena otomatis nanti biasanya akan ditolak dari pihak penerbit kartu kreditnya, begitu ya. Lalu faktor yang keempat, teman-teman pada saat pembayaran kartu kredit ini harus tepat waktu. Artinya teman-teman pembayaran kartu kreditnya tidak boleh lewat tanggal jatuh tempo. Jadi usahakan teman-teman ya, jika ada kartu kredit pembayarannya perlu diperhatikan supaya nanti tidak mempengaruhi rating atau nilai BI checking teman-teman di Bank Indonesia. Karena kalau misalkan teman-teman BI checkingnya jelek, otomatis nanti akan mengurangi penilaian dari penerbit kartu kreditnya. Jadi di sini saya sangat menyarankan, mohon untuk menjaga kredibilitas pembayaran kartu kredit teman-teman ya, jangan sampai terlambat, supaya nanti pada saat teman-teman mengajukan kenaikan limit itu dapat di-approve atau disetujui, begitu teman-teman ya. Lalu faktor yang kelima teman-teman ya, faktor yang terakhir. Jadi di sini teman-teman kalau memang limit kartu kredit sebelumnya tidak mencukupi atau terlalu kecil untuk bertransaksi untuk kebutuhan teman-teman pancing dengan pengajuan kartu kredit yang baru. Jadi kartu kredit yang lama kalau misalkan sudah ada, boleh nanti diajukan kembali, tapi saya sarankan ya, usia atau umur kartu kredit teman-teman sebelumnya minimal 1 tahun terlebih dahulu, supaya nanti menjadi pertimbangan dari penerbit kartu kredit selanjutnya, seperti itu. Nah, otomatis biasanya kalau misalkan di kartu kredit sebelumnya aktif penggunaannya, kemudian pembayarannya bagus, dan di sini nanti teman-teman bisa jadi akan diberikan limit yang lebih besar, 2 atau 3 kali lipat dari limit sebelumnya, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, tadi ada 5 tips atau cara bagaimana teman-teman agar dapat menaikkan atau meningkatkan limit di kartu kredit teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan dicoba untuk pengajuan kenaikan limitnya dengan cara-cara tersebut yang sudah saya jelaskan di awal. Mudah-mudahan nanti pada saat teman-teman mengajukan ya, kenaikan limitnya dapat di-approve atau disetujui oleh bank penerbit kartu kredit teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait video ini atau materi tentang bagaimana cara menaikkan limit kartu kredit teman-teman yang auto disetujui, silakan teman-teman komentar di bawah video ini.
Dan silakan lampirkan pertanyaannya. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana cara menaikkan kartu kredit teman-teman menjadi lebih besar, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, cukup sekian dahulu video saya kali ini. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman semua ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.